Pak Mujur. Apa kabar Pak Selamat Mujur? sore Bu Rina. Iya, gimana kabarnya Alhamdulillah hari baik ini Bu. Pak? Alhamdulillah baik dan Oke, bersemangat. bersemangat ya Pak. Apa kira-kira yang membuat Bapak merasa bersemangat hari ini? Ya sebenarnya pelatihan kita kali ini, sesi kali ini bagi saya itu sangat menarik Bu ya. Sehingga saya penuh dengan semangat ini, berapi-api nih mengikutinya Bu. Oh begitu. Untung tak berasap gitu. Oke, jadi hari ini sudah siap ya kita untuk melakukan coaching ya Pak ya? Iya, siap Bu, Oke, baik. 100%. Bapak hari ini materi apa yang ingin Bapak sampaikan? Ah, materi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah mengenai disiplin kehadiran guru di sekolah gitu. Oh, ini untuk gurunya ya Pak ya. Oh, Nanti bagaimana menerapkan yang disiplin sendiri akan kehadiran mengikut guru. bentuknya. Oh begitu. Jadi guru Ya. terlebih dulu gitu. Oke baik Pak. Eh, hal apa saja yang kira-kira sudah Bapak lakukan agar kegiatan itu bisa terlaksana? Sampai saat ini yang sudah saya lakukan adalah dengan cara merangsang kesadaran hati para tenaga pendidik yang ada di sekolah saya dengan cara saya hadir terlebih dahulu, gitu. Oke. Eh, Merangsang ya, merangsang tenaga pendidik untuk mau melakukan itu. Dari kegiatan itu sudah adakah Bapak melihat perubahan-perubahan pada guru-gurunya Pak? Alhamdulillah sudah ada perubahan. Oh, suaranya kurang jelas ini Pak, terputus-putus. Hanya saja jika dipresentasikan masih sangat mirip. Kayaknya diulang lagi ini kalau gitu. Masih sangat minim ya Pak ya. Jadi kalau begitu Iya. bagaimana cara meningkatkannya? Apa kira-kira program yang akan Bapak lakukan agar meningkatkan keinginan para guru agar mereka mau berlaku disiplin? Berikutnya yang ingin saya lakukan adalah dengan ini berkolaborasi dulu dengan para guru-gurunya. Saya ingin menggali kira-kira ada masalah-masalah apa atau apa kendalanya sehingga untuk menjalankan disiplin masuk sekolah ini terkendala begitu Bu. Bapak Ibu ini sudah direkam? Ya sudah Bu. Baik. Oke Pak Mujur, tadi kan Bapak akan melakukan kolaborasi ya. Nah, Ya. dari sejauh yang Bapak lihat, sudah berjalankah kolaborasi yang Bapak harapkan itu di sekolah? Kalau kolaborasinya sih mudah-mudahan berjalan Bu ya. Berjalan ya. Apa kira-kira Pak contoh yang sudah Bapak lihat dari kegiatan kolaborasi itu? Yang dulunya Bu ya, dulunya kehadiran guru saya di sekolah itu biasanya datangnya nggak pernah sebelum jam 8 gitu ya. Setelah saya lakukan langkah yang pertama tadi, mudah-mudahan 1-2 orang itu sudah mulai ya. Namun setelah saya lakukan kolaborasi, saya tanyakan kendala-kendala, entah apa itu kendalanya gitu ya. Kemudian saya tambah lagi satu lagi Bu. Saya ketuk pintu hati guru-guru itu agar kesadarannya terhadap tanggung jawab sebagai seorang pendidik itu bagaimana, kemudian nanti apa tuh bagaimana resikonya jika kewajiban itu dilewaikan begitu ya. Mudah-mudahan ya yang tadinya datangnya saja setelah jam 8 sekarang sudah hadir sebelum jam 8 begitu.
Oke. Oh, tadi Bapak bilang ada kendala-kendala yang dihadapi oleh guru. Apa saja kira-kira Pak kendala? Apakah jarak tempuh dari eh, sekolah ke rumah gurunya atau apa saja kira-kira Pak? Yang pertama begini, kendalanya jarak begitu ya. Berkebetulan sekolah kita kan agak di pelosok. Jadi transportasinya itu kurang mendukung Bu ya. Sangat jarang sekali ya transportasinya. Sementara gurunya kadang untuk membawa sepeda motor itu tidak bisa. Namun sebagian lagi karena di sekolah kami itu guru-guru itu para masih usia produktif. Tentunya anak-anaknya masih agak kecil-kecil begitu Bu ya. Jadi kadang banyak sekali kendalanya tentang itu. Gitu Bu. Oke, Bapak nih sebagai kepala sekolahnya ya, apa saja yang Bapak lakukan? Bapak kan punya tuh potensi sehingga nanti guru-gurunya bisa melihat, sehingga Bapak bisa menjadi contoh. Apa yang Bapak lakukan? Ya, pertama sekali yang saya lakukan itu, saya hadir terlebih dahulu di sekolah itu. Sebelum guru-guru datang, saya sudah di sana. Nah, setelah itu, yang kedua tadi kolaborasi, saya tanyakan apa kendalanya. Kemudian yang ketiga, saya buat piketnya. Ya, sehingga dengan adanya piket ini, yang tadinya, yang sudah berubah guru-gurunya itu sudah hadir sebelum jam 8, setelah dibuat piket, mudah-mudahan piketnya itu sudah hadir jam 7 di sekolah. Kemudian, bagi guru-guru yang belum piket, nggak piket pada hari itu, boleh datangnya jam 8:45 boleh. Begitu. Oke, jadi ini lebih difokuskan kepada guru piketnya terlebih dahulu yang harus lebih disiplin ya Pak ya, begitu ya. Jadi jika guru piketnya sudah datang, kegiatan-kegiatan pagi yang dilakukan di sekolah itu apakah hanya guru piket yang menghandlenya begitu Pak? Iya Bu, untuk sementara begitu Bu. Ya dengan harapan saya dengan melaksanakan ini gitu Bu ya, sekali seminggu itu harapan saya ini pintu hati guru itu semakin terbuka lebar gitu tentang pemahaman tentang arti tugas begitu Bu ya, sebagai seorang pendidik yang berperan sebagai agen perubahan gitu Bu ya. Sebagai agen perubahan ya, siapa saja yang Bapak harapkan selain Bapak sebagai CGP yang mampu melakukan perubahan itu? Saya sih sebenarnya berharap kepada semua guru ya, karena saya melihat ada potensi di situ Bu. Hanya saja selama ini potensi terpendam ya. Artinya intinya begini, karena dulu selama ini kan sebelum-sebelumnya itu kan sudah agak terbiasa lah, nggak mengabaikan disiplin gitu ya. Jadi saya sebenarnya itu berharap kepada semua gurunya gitu. Oke, begitu Pak. Kapan Bapak akan memulai program ini? Sebenarnya Bu, ini sudah saya lakukan. Sudah saya lakukan. Yang belum saya lakukan ini langkah yang ini. Apa namanya? Langkah-langkah berikutnya gitu Bu. Langkah 1 2 sudah saya lakukan itu Bu. Langkah 1 2. Apalagi setelah mengikuti program CPP ini Bu ya. Begitu. Apa saja harapan Bapak jika nanti program yang Bapak canangkan ini berhasil? Harapan saya tertanam rasa disiplin dalam hati guru sehingga menular kepada siswa-siswanya, sehingga proses pembelajaran kami di sekolah dan program-program yang sudah dirancang di sekolah itu bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan begitu. Bapak sudah menyusun program-program. Apa saja programnya itu, Pak? Sebagian, Bu. Ya, dimulai dari disiplin tentunya, Bu ya. Guru, habis itu baru kepada muridnya gitu, Bu.
kemudian tentang kebersihan lingkungan sekolah, kelas, supaya itu penerapan belajar yang merdeka begitu ya, pembelajaran yang memerdekakan anak begitu. Oke, jadi penerapan pembelajaran yang memerdekakan anak begitu ya Pak ya. Apa saja yang sudah dibuat Pak untuk anak-anak? Tadi kan saya masih lebih banyak mendengar yang ke guru gitu. Nah ini tadi Bapak sudah sampaikan untuk anak. Apa saja yang sudah diterapkan untuk anak-anak? Ya, dengan dimulainya perlahan-lahan merubah kedisiplinan gurunya, mudah-mudahan siswanya pun mulai ikut Bu ya, mengikuti disiplin-disiplin yang dilakukan oleh gurunya. Karena dengan disiplin guru yang hadir di sekolah, otomatis kegiatan yang cepat dilaksanakan. Jadi anak-anak pun tanpa disuruh mudah-mudahan ikut, takut terlambat begitu Bu ya. Memang mudah-mudahan anak siswa-siswanya Bu di situ mudah dibentuk begitu karakter-karakternya begitu. Makanya tadi saya pertanyaan dulu terhadap gurunya begitu. Kemudian dalam proses pembelajarannya mudah-mudahan 1-2 orang gurunya sudah mulai lah Bu yang ada yang sedikit-sedikit merubah ini prinsip-prinsip pembelajaran itu Bu, dari yang dulunya menjadi yang sekarang, berarti yang sekarang Bu, apalagi sekarang kan kurikulum merdeka gitu. Baru segitu sih Bu. Oke. Tadi Bapak bilang kalau masih mudah untuk membentuk karakter anak-anak. Apa penyebabnya? Apa alasan sehingga mereka itu masih mudah dibentuk karakternya? Barangkali yang pertama itu karena tempat kami ada di perkampungan, sehingga bisa dikatakan belum terkontaminasi oleh pergaulan-pergaulan ataupun dengan gadget gitu ya. Belum begitu berpengaruh banyak gitu. Barangkali begitu. Belum terkontaminasi oleh gadget. Baik Pak, sementara kita kan sudah berada di era digital ini, kita sudah dituntut untuk menguasai bagaimana menggunakan media-media teknologi. Nah, apakah tidak ada pembelajaran yang diberi kepada siswa tentang IT? Sebenarnya kita belajar IT itu diberikan Bu ya. Cuman karena kita melihat kalau seorang anak itu memegang gadget umpamanya, menggunakan gadget itu tanpa pengawasan dari orang tua, itu sepertinya ada ininya, lebih banyak sisi negatifnya gitu. Jadi kita memanggil orang tuanya, orang tua siswa itu untuk bermusyawarah, berkolaborasi dengan orang tua mengatasi masalah-masalah perkembangan IT ini. Makanya tidak seluasa seperti yang di kota-kota gitu, anak-anak di perkampungan itu menggunakan gadget. Tidak seleluasa. Dan apakah jaringan di tempat Bapak untuk penggunaan IT itu sudah maksimal Pak? Sudah bagus gitu? Sebenarnya sih kita untuk jaringannya sudah alhamdulillah ya, cuman belum maksimal Bu. Kadang masih seperti kenang-kunang, kadang hilang gitu. Apalagi kalau mati lampu ya, mudah-mudahan kalau mati lampu 100% sinyalnya pun akan mati juga gitu. Oke, baik Pak Mujur, karena waktu kita untuk pendampingan hari ini sudah selesai. Apa harapan Bapak untuk menerapkan disiplin itu di sekolah? Harapan saya sih Bu, nggak terlalu muluk-muluk ya Bu ya. Harapan saya dengan penerapan disiplin ini, proses pembelajaran dari yang sebelumnya itu berubah sehingga bisa menerapkan pembelajaran yang memerdekakan anak begitu Bu. Sehingga anak-anak itu bisa merasa tidak lepas dari tuntunan dari guru-guru.
Oke Pak Mujur, terima kasih untuk hari Dari ini Pak. itu gitu. Iya, terima kasih Pak Mujur untuk hari ini. Sampai ketemu lagi kita di pertemuan berikutnya ya Pak. Salam, salam ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu.